Yang pertama ada 580 anggota DPR periode 2024-2029 yang baru saja dilantik pada 1 Oktober lalu. Bakal mendapat tunjangan rumah bernilai fantastis sekitar 50 juta rupiah per bulan. Pasalnya, para legislator Senayan itu sudah tidak lagi mendapatkan tunjangan atau mendapatkan rumah. Keputusan ini tertuang secara resmi melalui surat Sekretariat Jenderal DPR tanggal 25 September 2024. DPR beralasan rumah dinas yang ada sudah tidak layak huni. Besaran tunjangan perumahan belum ditetapkan dan masih dikaji, tetapi jumlahnya disesuaikan dengan biaya sewa rumah di wilayah Senayan, Semanggi, Kebayoran, atau Jabodetabek. Harga sewa rumah di wilayah ini dalam kisaran 500 juta hingga 900 juta per tahun. Nantinya tunjangan perumahan masuk ke dalam komponen gaji yang diterima per bulan. Keluhan yang utama sebenarnya di samping bocoran dan kerusakan plumbing dan juga saluran, macetnya saluran gitu ya. Hal lain lagi tambahan mungkin ini juga yang sulit diselesaikan yaitu masalah banyaknya tikus dan yang paling parah adalah berkaitan dengan rayap, kerusakan-kerusakan di bangunan di isi bangunan yang isinya dari kayu pasti rusak dalam waktu jangka tertentu. Nah, ini yang sudah kami laporkan kepada pimpinan DPR dan waktu itu sudah dilakukan juga rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi sehingga di tanggal 24 kemarin diputuskan dan disepakati untuk kedepannya akan diberikan dalam bentuk tunjangan. Sekjen DPR mengecek rumah dinas anggota Dewan di Kalibata, Jakarta Selatan yang dianggap sudah tak layak. Menurutnya setiap hari ada 15 laporan keluhan yang masuk terkait kondisi rumah dinas DPR melalui aplikasi pelayan rumah jabatan anggota Kalibata. Sementara Ketua DPR Puan Maharani menyatakan tunjangan perumahan merupakan hak bagi anggota Dewan termasuk bagi mereka yang sudah memiliki rumah pribadi. Setiap anggota itu kan mempunyai juga hak dan kewajiban untuk bisa kemudian nantinya memfasilitasi jika kemudian ada konstituen atau kemudian ada orang dari dapil datang dan lain-lain sebagainya. Keputusan pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR yang baru tentu saja menuai kritik. Salah satunya dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi. Hal itu karena tunjangan perumahan sudah pasti akan menyedot anggaran negara yang cukup besar. Selain itu, seperti apa mekanisme pemberian tunjangan bagi anggota dewan yang suami istri juga dipertanyakan. Berapa hari DPR baru ini dilantik, mereka sudah harus akan mendiskusikan atau dihebohkan dengan wacana penggantian rumah dinas dengan tunjangan bulanan gitu ya. Kita belum tahu nih besaran tunjangan rumah yang akan diterima oleh masing-masing anggota, tapi pasti tidak kecil. Itu akan menyedot anggaran negara yang cukup besar gitu ya. Nah kan pertanyaannya, ada begitu banyak anggota DPR yang sudah punya rumah. Ada juga anggota DPR suami istri gitu ya. Bagaimana DPR nanti akan menghitung tunjangan rumah mereka itu? Apakah dihitung sama rata saja? Saudara, kondisi di tanah air sungguh berbeda dengan para anggota DPR di negara Swedia. Sederet tunjangan dan fasilitas yang diperoleh anggota DPR Indonesia nyatanya tak dimiliki oleh anggota Dewan di Swedia. Mereka hidup bersahaja. Semua anggota DPR Swedia tak mendapat rumah, mobil dinas, atau bahkan tunjangan untuk membeli mobil. Parlemen di sana hanya memiliki 3 mobil dinas yang hanya diperuntukkan oleh ketua dan para wakilnya untuk tugas di parlemen. Seorang anggota DPR Swedia dari Partai Sosial Demokrat mengatakan, kami ini tidak berbeda dengan warga kebanyakan. Tugas utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas ataupun gaji yang tinggi.